Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raja Sabian Ardiawangga dengan NIM 1207070096 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung 2022. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Seidel. Apa sih metode Gauss-Seidel? Metode Gauss-Seidel sendiri adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Bila diketahui persamaan linear simultan A11X1 plus A12X2 ditambah dan seterusnya ditambah A1NXN sampai dengan B1, lalu bilang persamaan kedua A21X1 plus A22X2 dan seterusnya A2 plus A2NXN sampai dengan B2. Hingga persamaan seterusnya dan ditemukan AN1 X1 plus AN2 X2 ditambah dan seterusnya ANN XN sama dengan BN. Berikan nilai awal dari setiap XI sama dengan XI atau I sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian sistem persamaan linear tersebut akan menjadi sebagai berikut. Teknik penyelesaian pada iterasi Gauss-Seidel sendiri ada 3 macam. Ada 3 teknik, yaitu yang pertama adalah hitung nilai-nilai XI dari persamaan-persamaan di atas. Yang kedua, lakukan sehingga nilai-nilai XI tersebut mendekati nilai XI pada iterasi sebelumnya dengan batas toleransi yang ditentukan. Yang ketiga adalah proses iterasi akan berhenti ketika selisih dari XI dengan XI-1 kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan solusi SPL atau sistem persamaan linear dari persamaan 4X1. Sorry, ini X1 bukan XI. 4X1 plus X2 plus X3 sama dengan 9. Lalu persamaan kedua 6X2 min 2X3 sama dengan 18. Lalu persamaan yang ketiga X1 plus 2X2 plus 8X3 sama dengan 29. Dengan tebakan awal X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Dan batas toleransi pertama galat X1, X2, X3 yaitu 0,3. Atau batas toleransi, bukan batas toleransi pertama. Batas toleransi dari galat X1, galat X2, dan X3 adalah 0,3. Kita langsung masuk ke penyelesaian. Di sini persamaan 4X1 kita pindahkan ruasnya terlebih dahulu, maka hasilnya jadi seperti ini. Persamaan pada 4X1 menjadi X1 sama dengan 9, X2 min X3 per 4. 4-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi sebagai berikut. Lalu persamaan 6X2, persamaan yang kedua juga sama, kita pindah ruaskan 6-nya menjadi X2 18 min 2X3 per 6 sebagai berikut. Lalu persamaan ketiga yaitu sama, kita pindah ruaskan juga 8-nya ke kanan menjadi X3 sama dengan 29 min X1 min 2X2 per 8. Next yaitu yang langkah kedua adalah lakukan iterasi atau perulangan. Nah, di sini kita melakukan iterasi yang pertama yaitu dengan tebakan awal X1, X2, X3 sama dengan 0. Di sini kita persamaan yang pertama yaitu X1, persamaannya adalah X1 sama dengan 9 min X2 min X3 per 4. Karena di sini X2 dan X3-nya belum diketahui, maka kita masih pakai tebakan awal, yaitu X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Maka hasilnya sebagai berikut. 9 dikurang 0 dikurang 0 per 4 hasilnya 2,25. Lalu kita pindah ke persamaan kedua yaitu X2. X2 sama dengan 18 min 2X3 per 6. Karena di sini X3-nya masih mengikuti tebakan awal, jadi X3-nya kita ubah sama dengan menjadi 0. Maka hasilnya sebagai berikut. 18 dikurang 2 dikali 0 per 6. Dan hasilnya adalah 3. Lalu kita ke persamaan yang ketiga. Nah, karena persamaan ketiga X1 dan X2 sudah diketahui, X1 sama dengan 2,25 dan X2 sama dengan 3, maka tidak usah memakai tebakan yang awal. Maka jadinya sebagai berikut. X3 sama dengan 29 min X1 min 2X2 per 8.
sama dengan 29 min 2,25 dikurangin 2 dikali 3. Karena X1 dan X2-nya sudah diketahui. Lalu dibagi 8 dan hasilnya adalah 2,59. Didapatkan nilai X1, X2, dan X3, lalu kita melanjutkan ke hitungan Galat. Hasil dari iterasi pertama, yaitu Galat X1 didapatkan 2,25, X2 didapatkan 3, dan X3 didapatkan 2,59. Maka kita hitung Galatnya, yaitu 2,25, karena di sini masih pakai tebakan pertama, maka tebakan awal yaitu X1, X2, X3, 0, maka setiap hasil yang didapat yaitu dikurangi dengan tebakan awal atau 0. 2,25 dikurangi 0 adalah hasilnya sama dengan 2,25, lalu 3 dikurangi 0 hasilnya 3, lalu 2,59 dikurangi 0 sama dengan 2,59. Karena X1, X2, dan X3 masih jauh dari 0,3 atau hasilnya masih lebih besar dari 3, maka iterasi dilanjutkan. Kita masuk ke iterasi kedua. Kita masuk ke iterasi kedua, yaitu dengan tebakan awal X1, X2, X3, 2,25, 3, dan 2,59. Tebakan awal ini dipakai dari tebakan yang awalnya sudah ditemukan nilainya dari X1, X2, dan X3. Di sini persamaannya masih kita pakai persamaan X1, X2, dan X3 yang pertama. X1 sama dengan 9 min X2 min X3 per 4. Kita masih pakai metode yang sama karena X2 dan X3-nya belum diketahui, maka X2-nya masih memakai tebakan awal, yaitu X2 sama dengan 3, lalu X3 sama dengan 2,59. Dan di sini persamanya 9 dikurang X2 min X3 sama dengan 4. X1 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 2,59 dibagi 4, dan hasilnya X1 sama dengan 0,85. Lalu kita lanjut ke persamaan X2. X2 sama dengan 18 min 2X3, karena X3 masih belum diketahui juga, maka X3-nya masih mengikuti tebakan awal. Yang jadi hasilnya adalah 18 min 2 dikali 2,59 per 6, hasilnya X2 sama dengan 2,14. Lalu kita masuk ke X3 sama dengan 29 min X1 min 2 X2 per 8. Karena X1 sudah diketahui 0,85 dan X2 sudah diketahui 2,14, maka X1 dan X2-nya memakai yang persamaan 1 dan persamaan 2. Maka hasilnya sebagai berikut. 29 dikurang 0,85 dikurang 2 dikali 2,14 dibagi 8, hasilnya adalah X3 sama dengan 2,9. Hasil dari iterasi kedua, kita lanjut lagi. Galat X1, X2, dan X3, sorry ini X1, X2, dan X3, didapatkan nilai X1 adalah 0,85, X2 nilainya 2,14, dan X3 adalah 2,9. Sebentar. Ini 2. Ini 3. Nah, X1 didapatkan X1 sama dengan 0,5, dan X2 didapatkan 2,14, serta X3 didapatkan nilai 2,98. Di sini setiap nilai yang didapat dari X1, X2, dan X3 akan dikurangi dengan tebakan awal, yakni tebakan awal X1 adalah 2,25, tebakan awal X2 adalah 3, dan tebakan X3 awal adalah 2,59. Maka hasilnya adalah pada X1 0,85 dikurangi 2,25 hasilnya 1,4, lalu 2,14 dikurangi 3 hasilnya 0,86, serta X3 2,9 dikurangi 2,98 dikurangi 2,59 hasilnya adalah 0,39. Hasil tersebut masih lebih besar daripada 0,3, dan karena hasilnya masih lebih besar dari 3, maka iterasi akan dilanjutkan kembali.
Kita masuk ke iterasi 3, yaitu dengan tebakan awal yang pada iterasi kedua, yakni X1 sama dengan 0,85, X2 sama dengan 2,14, lalu X3 sama dengan 2,98. Seperti biasa, X1 menggunakan persamaan yang pertama, yaitu X1 sama dengan 9 min X2 min X3 per 4. Karena di sini X2 dan X3-nya belum diketahui, maka X2 dan X3-nya menggunakan tebakan awal, yakni X2 sama dengan 2,14 dan X3 sama dengan 2,98. Dan hasilnya sebagai berikut. 9 dikurang 2,14 dikurang 2,98 dibagi 4, hasilnya adalah X1 sama dengan 0,97. Lalu X2 sama dengan 18 min 2 X3 dibagi 6, hasilnya adalah X2 sama dengan 18 dikurang 2 dikali 2,98 karena X3 sama dengan 2,98. Lalu dibagi 6 hasilnya adalah X2 sama dengan 2. Lalu kita masuk ke X3 karena X1 dan X2-nya sudah diketahui 0,97 dan 2. Maka hasilnya adalah 29 dikurang 0,97 dikurang 2 dikali 2 dibagi 8. Hasilnya X3 sama dengan 3. Kita masuk ke iterasi ketiga. Karena mungkin nilai-nilai ini sudah mencapai akhir, maka bisa dijamin atau bisa dipastikan ini sudah mencapai iterasi yang terakhir atau nilai sudah didapat atau solusi sudah didapat. Hasil dari iterasi ketiga. Seperti biasa kita menghitung setiap galat yang atau setiap nilai X1, X2, X3 yang telah didapat. Nilai X1 yang didapat tadi pada iterasi ketiga yakni X1 sama dengan 0,97, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Di sini seperti biasa, setiap nilai yang didapat akan dikurangi dengan hasil nilai tebakan awal. Karena tebakan awal X1 sama dengan 0,85, tebakan awal X2 sama dengan 2,14, dan tebakan awal X3 sama dengan 2,9. Maka setiap dari nilai X1, X2, X3 akan dikurangi nilai tebakan awal X1, X2, dan X3 juga. Maka nilai galat X1 adalah nilai galat X1 sama dengan 0,97 dikurangi 0,85, hasilnya 0,12. Lalu nilai X2 sama dengan 2,14 dikurangi 0,14. 2 dikurangi 2,14 sama dengan 0,14. Dan 3 dikurangi 2,98, hasilnya adalah 0,02. Nah, maka dilihat dari nilai yang telah didapat karena hasilnya sudah mencapai tebakan atau batas, yaitu batas yang sudah ditentukan, yaitu kurang dari 3, maka iterasi dihentikan. Oke. Baik, saya ulangi, karena hasilnya sudah mencapai tebakan atau batas yang sudah ditentukan, karena 0,12 lebih kecil dari 0,3, lalu 0,14 lebih kecil daripada 0,3, dan 0,02 lebih kecil daripada 0,3, maka iterasi sudah dihentikan karena sudah didapat nilainya. Maka hasil atau solusi yang didapat adalah X1 sama dengan 0,97, lalu X2 sama dengan 2, lalu X3 sama dengan 3. Ini solusi atau jawaban yang didapat dari contoh soal pertama. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja video penjelasan singkat yang bisa saya berikan. Semoga mudah dipahami dan dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kekurangan pada video kali ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.